Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 10 ya, seluruh MIPA 1 dan MIPA 2 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan kalian untuk sama-sama belajar Akidah Akhlak kelas 10 ya, di mana hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan KD2 tentang memahami sifat-sifat Allah. Dan di mana pekan sebelumnya Ananda sudah mengerjakan PH1 ya, berkaitan dengan menghindari akhlak tercela. Dan secara umum sebenarnya nilai yang sudah diperoleh oleh kalian cukup bagus ya, meskipun memang masih ada beberapa Ananda yang harus remedial. Itu menjadi perhatian, menjadi pengalaman ke depan agar bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajarnya ya untuk PH berikutnya. Dan sebelum dilanjutkan, perlu Bapak juga sampaikan tentang prokes 5M1D ya kepada Anda semua karena masih dalam kondisi wabah COVID-19, maka dipesankan terus oleh Bapak Ibu guru dan saya termasuk untuk mengingatkan tentang menjaga prokes 5M dan 1D ya. Baik, itu mungkin yang perlu disampaikan dan mari sebelum kita lanjutkan kita bahas tentang KD2 ini, kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, KD2 ini sekali lagi membahas tentang memahami sifat-sifat Allah. Kenapa harus dipelajari ini? Supaya semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang semakin bagus, semakin mantap dan semakin kuat di dalam diri kita masing-masing dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu merupakan zat yang maha sempurna ya dan maha agung. Allah juga disebut dengan Ismul Jalaluh, makanya ada Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah itu merupakan zat yang memang tidak terdiri dari unsur-unsur dan bukan bagian-bagian. Dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilarang berpikir tentang zat Allah karena kita tidak dapat mengetahuinya, tidak dapat menjangkaunya. Ya, akal kita sangat terbatas, makanya kita tidak bisa menjangkau tentang zat Allah. Sehingga yang harus kita kerjakan adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah hal-hal yang sudah Allah ciptakan sebagai makhluk ya, alam semesta. Ada manusia, ada binatang, ada lautan, ada bumi, ada langit, ada planet. Itu oleh Allah disuruh diteliti dan dipikirkan. Jadi tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir tentang zat Allah karena memang kita tidak mampu, ya, akal kita tidak nyampe untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini sebagai awal ya kita bicara. Kita lanjut. Beriman kepada Allah, maka kemudian menjadi sebuah kewajiban ya, kewajiban untuk kita semuanya dengan bisa meyakini tentang sifat wajib bagi Allah ya. Di Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz ya. Ini kalau yang mungkin di MTS ya sudah pernah belajar nih tentang sifat-sifat Allah ya, atau mungkin di SMP juga sudah pernah belajar kali ya. Nah, ini kemudian kita ulang lagi, diperdalam dan diperluas
di pelajaran akidah kelas 10 di Madrasah Aliyah ya. Sifat Allah itu merupakan sifat yang khusus yang hanya dimiliki Allah dan tidak ada satu makhluk yang memiliki sifat tersebut. Sifat wajib bagi Allah adalah yang membedakan Allah sebagai pencipta sang Khalik dengan semua makhluk ciptaannya. Ya, ini sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil apa? Sifat yang tidak mungkin. Jadi mustahil yang tidak mungkin ya. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Ini sifat mustahil. Sifat jaiz apa? Sifat yang mungkin atau boleh ada pada Allah, atau mungkin juga yang sifat yang mungkin boleh tidak pada Allah. Artinya Allah di sini bebas berkehendak, ya. Tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang menyuruh, tidak yang melarang. Jadi Allah berwenang, Allah berkehendak semau Allah ya, karena dengan sifat qudrah dan iradahnya. Jadi di sini sifat jaiz adalah sifat yang mungkin boleh ada, sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Artinya Allah ini punya kebebasan untuk berkehendak. Di sini sifat dan sifat jaiz gitu ya. Oke. Ini nanti kita lanjutkan. Nah, sekalian, sifat wajib bagi Allah ini yang perlu kita ketahui atau yang wajib kita ketahui ya, sebagaimana pendapat dari Imam As-Sanusi ya, seorang pakar atau seorang ulama ya, tentang ulama mutakallimin tentang akidah ini, bahwa yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat Islam, sebagai mukmin, ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang sudah dewasa, yang sudah mukallaf itu wajib mengetahui dan wajib menghayati, memahami serta kemudian mengamalkan dalam perilaku sehari-hari, karena Allah mempunyai sifat yang memang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang senantiasa mengawasi gitu ya. Oke. Nah, 20 sifat ini yang pertama adalah bernama wujud ya. Apa itu wujud? Ada ya. Allah itu pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 4 ya. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi ayat ini anak sekalian menjelaskan bahwa adanya Allah pasti ada ya. Buktinya apa? Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada makhluk, ada pepohonan, ada gunung dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah wujud. Adanya Allah adalah buktinya adalah karena adanya makhluk. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qidam ya. Qidam artinya adalah terdahulu atau awal. Dialah yang menciptakan alam semesta ya, beserta seluruh isinya. Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Ya, Allah telah ada lebih dahulu ya daripada apa yang diciptakannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 3, surah 57 ini ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Awal tanpa dia mengawali dan akhir tanpa berakhir, ya. Jadi Allah adalah memang yang awal dan akhir. Awal tidak ada yang mengawali, akhir tidak ada yang mengakhiri. Jadi Allah adalah yang memang punya sifat qidam, awal dan akhir yang memang Allah berkuasa, ya. Oke. Yang ketiga adalah baqo atau kekal. Allah Maha kekal, tidak akan punah, tidak akan binasa atau mati, ya. Dia akan tetap ada selamanya, abadan abada. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 88. Di sana Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahu hukmu wa ilaihi turja'un." Ya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, atau janganlah kamu menyembah selain Allah, ya. Tuhan apapun yang lainnya, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa nih, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi sini menunjukkan baqo. Allah itu adalah sifat baqo. Allah Maha kekal, ya. Allah makhluk tidak kekal, akan punah, akan binasa, akan mati, ya. Bahkan semua manusia, meskipun dia seorang Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, Fir'aun ngaku sebagai Tuhan pun akhirnya kemudian mati dihinakan di Laut Merah. Ya. Jadi tidak ada yang abadi kecuali Allah yang Maha kekal, ya. Baqo, ya. Lanjut. Yang keempat adalah mukhalafah tul hawadis, ya. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, ya. Dialah Allah yang zat yang maha sempurna dan maha besar, ya. Tidak ada yang menandingi atau mampu menyerupai Allah keagungannya. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 Allah disebut berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Oke, yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun, ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 6 di sana Allah berfirman, ayat 6 ya, Al-Ankabut, ya, wa man jahada fa inna mayujitu nafsih innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad maka sungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, ya. Oke. Ini adalah qiyamuhu bi nafsihi. Jadi Allah berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, ya, tidak perlu minta bantuan malaikat atau siapapun, ya, karena Allah punya sifat qiyamuhu bi nafsi, berdiri sendiri dengan segala kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Tunggal atau esa. Allah itu tidak terbilang, Allah itu adalah esa, ya. Qul wallahu ahad, ya. Ini jelas, ya. Allah tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada teman. Sebagaimana di surah Al-Anbiya ayat 22 Allah di sana berfirman, "Lau kana fihima aliyatun illallahu la fasadata." Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi ada Tuhan Allah, tentulah keduanya akan rusak atau binasa, ya. Ini menunjukkan Allah adalah wahdaniyah, maha tunggal, qulullah ahad, ya. Baiklah sekalian, nanti rekaman ini akan dilanjut pada rekaman yang kedua, ya. Sampai di sini dulu, sampai di wahdaniyah, nanti dilanjut pada rekaman yang kedua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.